Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Benarkah Yayasan Kanker Indonesia akan berulang tahun ke-47, Prof? Benar sekali Mbak Mia. Jadi Yayasan Kanker Indonesia cabang Yogyakarta, cabang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan berulang tahun yang ke-47. Baik. Ya, sudah lumayan, umurnya sudah panjang. Akan ada serangkaian kegiatan. Beberapa event ya. Ada beberapa event. Baik. Ya, akan diawali tanggal 11 Mei yang akan datang. Baik. Itu akan ada seminar sehari. Seminar untuk mengajak terutama wanita karena ini berkaitan dengan Hari Kartini. Oh, masih ada korelasinya ini ya. Sehingga kita ingin mengundang minimal 100 perempuan. Waduh. Yang ada di Yogyakarta untuk hadir. Terutama topiknya itu adalah upaya screening dini dan pencegahan adalah sangat penting. Baik. Ya. Yayasan Kanker Indonesia ini adalah salah satu mungkin yang sangat konsentrasi ya, Prof ya, untuk bagaimana membantu pasien-pasien yang terkena kanker. Nah, sebetulnya Yayasan Kanker Indonesia usianya udah 47 tahun ya. Betul. Oke, berarti ini di seluruh Indonesia ya? Ada betul, nih Prof ya? Betul, ada. Jadi di seluruh Indonesia itu ada cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Ya, tapi kita juga senang sekali karena YKI cabang Daerah Istimewa Yogyakarta itu termasuk yang unggul. Jadi mendapat penghargaan. Penghargaan nomor satu kegiatannya dinilai paling aktif. Dan terutama para relawan-relawan yang luar biasa itu luar biasa aktif dan sudah menjadi model untuk beberapa kegiatan dipakai untuk model trendsetternya nih. Ya, begitu. Baik. Ya. Yogyakarta menjadi banyak sekali percontohan untuk teman-teman mungkin dari cabang-cabang yang lain gitu ya. Karena kegiatannya itu kegiatan yang ada aktif terus gitu ya, Prof ya. Iya. Terutama untuk mengajak masyarakat untuk memahami mengenai kanker sehingga mereka tahu melakukan upaya untuk pemeriksaan diri sendiri dan sebagainya, pencegahan dan sebagainya, tidak takut untuk memeriksakan diri, sehingga peran aktif dari masyarakat ini menjadi satu kunci keberhasilan untuk menurunkan angka kanker di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Gitu. Kita masih akan ngobrol tentang rangkaian acara nanti yaitu bulan Mei yang ternyata bulan Mei itu ada event-event yang akan dilaksanakan. Tadi ada seminar, kemudian akan melaksanakan beberapa event lainnya juga ya, Prof ya. Ya, boleh ya. Jadi boleh untuk dong. Seminar itu begini supaya para ibu-ibu tahu ya. Jadi tanggal 11 itu ada topik seminarnya tadi ya mengenai pencegahan dan screening dini. Baik. Jadi di situ terutama akan memfokuskan pada kanker serviks. Kanker serviks. Ya, karena pada saat ini selain kanker payudara yang nomor 1 tetap bertengger di atas, kanker serviks itu juga nomor 2. Padahal sebetulnya kanker serviks yang terutama disebabkan infeksi HPV, human papillomavirus itu sebetulnya dapat dicegah ya. Dapat dicegah. Jadi di sini akan menjadi topik utama seminar itu. Jadi nanti kita akan meminta Dr. Sinta Prawitasari, spesialis obstetri ginekologi sebagai pembicara. Selanjutnya ada screening pakai IVA. Ada IVA-nya juga. Screening yang cepat, mudah dan tidak menakutkan. Mirip seperti pap smear kalau mungkin ya. Ya, tapi hanya ditutul menggunakan satu asam cuka, asam formic acid ya. Kemudian akan kelihatan. Lebih simpel nih. Lebih simpel dan lebih cepat. Terus yang kedua, oral cancer. Jadi kanker mulut. Kanker mulut termasuk kanker nasofaring itu kan tertinggi ya, nomor 3 tertinggi pada laki-laki. Nah, itu menjadi topik yang kedua. Jadi cervical cancer tapi juga oral cancer, kanker mulut. Itu Dr. Alma dari kedokteran gigi. Jadi kita berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan FK UGM dan juga dengan FKG UGM. Ya. Nah, selain kegiatan seminar juga akan diadakan kegiatan lain sebelum acara puncak ya, Dok ya. Prof, apa saja nanti, Prof? Karena kan kita harus selalu mengajak masyarakat hidup sehat. Nah, jadi ada
olahraga, ada senam, senam bersama yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei. 19 Mei. Jam 6 pagi. Di mana ini, Prof? Tempatnya di situ, di halaman dari di halaman YKI. Jadi YKI itu punya area yang cukup luas. Nah, kalau yang pengen tahu di mana toh YKI itu mungkin di mana kalau di Yogyakarta ini, Prof? YKI itu di Sendowo. Sendowo. Ya. Jadi Sendowo nanti kalau dari Jalan Kaliurang ada panah-panah. Jadi sudah ada panah-panah yang nah di situ bisa menampung kira-kira 200-300 peserta. Lebar juga ya. Dan juga yang menarik adalah ada door prize. Nah itu dia. Sehingga diharapkan nanti banyak ibu-ibu yang ikut dalam kegiatan senam itu. Luar biasa ya, jadi memang dari YKI Yayasan Kanker Indonesia ini banyak sekali kegiatannya, termasuk tadi akan ada seminar dan juga senam sebelum puncak nanti di hari di tanggal 25. Akan ada diadakan event apa ini, Prof? Nanti? Jadi pada acara puncak itu nanti akan di peserta-peserta pemenang hadiah yang kita kan juga ada esai ya, lomba esai juga. Jadi setelah itu ada lomba esai untuk semuanya, untuk para survivor, relawan, untuk menulis esai, dan itu akan hadiahnya akan diberikan di situ. Diumumkan di situ ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan itu dan senang-senang lah di situ. Jadi diminta untuk 4 kabupaten 1 kota itu kalau bisa ikut menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan selama ini. Baik. Gitu, jadi kalau yang ada di Jogja itu kan tadi yang di Sendowo, tapi juga punya cabang di kabupaten-kabupaten ya, Prof. Iya. 4 kabupaten 1 kota. 4 kabupaten 1 kota. Jadi provinsi, kemudian ada 4 kabupaten 1 kota. Sehingga dengan 4 kabupaten 1 kota yang dipimpin, kalau yang provinsi itu kan dipimpin Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas sebagai ketua umum, kemudian Ibu Dr. Sunarse sebagai ketua 1, dan kemudian ada timnya. Nah, kalau yang di kabupaten kota itu ya yang memimpin Ibu Bupati dan Ibu Wali Kota, jadi Ibu sehingga menggerakkan organ-organ yang ada di situ lebih bagus, lebih mudah, PKK-nya dan sebagainya. Masya Allah, baik. Itu dia tadi sebagian dari kegiatan dari YKI yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan tadi sudah disampaikan kegiatan dari YKI, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Di sini saya sudah bersama Profesor Rika Mubalika. Beliau ini adalah salah satu dari praktisi dari YKI ya. Sudah lama Prof bergabung di YKI? Sudah lama. Dan karena di situ memang sangat kita ini bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang di luar kebiasaan yang kita lakukan ya. Kayak saya sebagai dosen, tapi di situ kan lebih ke arah sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Ya mungkin sudah berapa puluh tahun. Sudah lama lah. Alhamdulillah. Oke, beserta di sini Profesor Rika juga ditemenin oleh ibu-ibu cantik loh di sini. Ibu ketua ada di sini. Ada di sini. Ibu ketua panitia dan ibu relawan yang aktif. Masya Allah. Baik, tadi kita sudah perkenalan bagaimana Profesor Rika ini sebagai seorang praktisi di YKI ini. Nah, kalau misalkan kita agak sedikit ke masalah yang tadi kanker ya, Prof ya. Kanker adalah merupakan salah satu penyakit yang paling menakutkan pada wanita terutama yang kalau ada kanker serviks, kanker payudara dan kanker-kanker yang lain. Padahal sebetulnya bukan hanya wanita ya, Prof, lagi-lagi saja. Nah, kalau tadi seperti kanker serviks ternyata bisa dicegah. Berarti mungkin tujuan-tujuan dari YKI itu apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi sebetulnya kan kita punya tugas ya, bahwa negara itu punya target Sustainable Development Goals-nya harus tercapai. Nah, itu YKI itu mendukung itu. Nah, kanker itu sebetulnya terjadi karena ada kerusakan genetik. Jadi ada mutasi, mungkin sudah terkenal ya, mutasi genetik. Nah, mutasi genetik itu sebetulnya disebabkan karena paparan dari lingkungan, kebiasaan, kemudian polusi yang tidak baik, ya, infeksi. Nah, termasuk dalam hal ini
pada kanker serviks itu infeksi HPV. Nah, sekarang padahal sudah ada vaksinasi HPV. Nah, oleh karena itu sebetulnya juga adik-adik pada usia 17 tahun itu sudah harus dilakukan vaksinasi HPV agar supaya terhindar dari terjadinya kanker serviks. Nah, jadi 95% kanker itu disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh dari infeksi tadi, lingkungan yang jelek, higiene yang kurang bagus, kebiasaan makan yang buruk, kemudian juga kegemukan ya, jadi keseimbangan hormonalnya tidak baik. Lah yang 5% itu yang diwariskan. Nah, oleh karena itu ya yang diwariskan keturunan itu. Sehingga kita melakukan upaya screening itu dalam rangka kalau itu memang ada faktor keturunan itu bisa dilakukan screening. Tapi juga kita bisa melihat marker-marker sebelum gejala kanker itu muncul begitu. Jadi ya kanker kan tidak pada awalnya kan tidak bergejala, tidak terasa apa-apa. Tahu-tahu sudah menyebar kemana-mana baru terasa macam-macam gejala. Ya. Sesimpel ini, Prof. Misalkan kayak di masyarakat tuh jangan terlalu banyak micin, jangan makan yang dibakar-bakar, nanti akan menyebabkan kanker. Benar itu, Prof? Ya, jadi sebetulnya begini, misalnya jangan dibakar. Sebetulnya makanan, proses makanan, pemasakan makanan itu ada caranya, gitu ya. Jadi kalau daging ataupun apapun protein, itu kalau dimasak pada suhu 200 derajat atau lebih, itu proteinnya akan berubah jadi karsinogen. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang ada tugas ya dari Badan POM itu untuk melihat restoran-restoran yang itu suhunya berapa toh. Kalau suhunya tuh membakar masih 160 derajat seperti oven, itu tidak ada apa-apa, tidak masalah. Karena tidak akan merubah proteinnya jadi karsinogen. Tapi yang berbahaya itu adalah yang suhunya lebih dari 200 derajat. Ya, itu yang semacam itu. Kemudian yang seperti penyedap dan sebagainya. Nah, sebetulnya kan makanan-makanan yang diberi penyedap itu sebetulnya poinnya adalah dia kan juga berlemak ya. Biasanya pakai fat yang tinggi. Nah, konsumsi lemak yang tinggi itu ternyata juga mempengaruhi keseimbangan hormonal, bisa mempengaruhi keseimbangan hormonal. Nah, keseimbangan hormonal itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan di dalam regulasi sel, pembelahan sel dan sebagainya. Jadi misalnya kanker serviks itu juga hormonal, kanker ovarium, kemudian prostat pada pria. Nah, itu makanya orang nggak boleh gemuk-gemuk, terlalu gemuk itu bisa ada risiko. Ya, ada risiko. Ya. Oke, baik. Jadi begitu ya, tidak semata-mata kemudian micin gitu ya, tapi micin itu diolah dengan apa gitu ya, ternyata gitu ya. Wah, ini pengetahuan untuk kita tadi, tidak semata-mata kemudian sesuatu yang dibakar menyebabkan sate itu jelek, enggak semua gitu. Ya, jadi tergantung caranya dan suhunya berapa. Ya. Oke, nah itu kita jadi tahu ya, sesimpel itu. Baik, Prof, kalau misalkan di Yogyakarta itu angka penderita kanker cukup tinggi kah? Oh, itu dia. Jadi berdasar dari riset Riskesdas ya, kita kan Indonesia itu melakukan suatu evaluasi secara rutin setiap 5 tahun Riskesdas. Mengagetkan sekali. Yogyakarta itu merupakan daerah provinsi yang mempunyai angka harapan hidup tertinggi. Tetapi ternyata angka kankernya paling banyak, diabetesnya paling banyak, stroke-nya paling banyak. Waduh. Nah, pertanyaannya adalah apakah karena kesadaran masyarakat yang sudah lebih tinggi, kemudian cara screening dan sebagainya berjalan dengan baik, itu ataukah memang demikian dan di tempat lain mungkin. Nah, jadi itu memang masih sebetulnya masih banyak hal yang pertanyaan harus ya. Oke, apakah jadi intinya kalau misalkan nih, mohon maaf ya, di daerah lain mungkin banyak yang tidak aware kepada diri sendiri, yang takut mungkin ya untuk memeriksakan, jadi tidak terdeteksi. Kalau di Jogja mungkin lebih karena ini ya gencar di mana-mana ya, dari kader-kader dari sekitar kota pelajar, kota pendidikan ya barangkali ya. Mungkin ini ya.
Jadi lebih bagaimana perempuan-perempuan itu sekarang apa namanya memeriksakan, paling gampang kan ke puskesmas sekarang bisa ya untuk cek tadi apa pasmir, IVA dan lain sebagainya. Kesadarannya. Ya, apalagi kita juga punya relawan-relawan yang selalu memberikan informasi sampai ke pelosok-pelosok. Jadi memberikan informasi, mengedukasi masyarakat. Kalau ada gejala, diajari pemeriksaan sadari itu, pemeriksaan payudara sendiri itu seperti apa. Dan jangan takut untuk memeriksakan ke dokter. Dan kalau ada gejala-gejala segera diperiksakan. Bahkan kalau sampai yang penderita kanker pun dibantu untuk didukung, dampingi dan sebagainya. Jadi itu yang mereka kerjakan. Jadi tadi termasuk apa namanya relawan ataupun praktisi dari YKI itu bukan hanya membantu dari mengobati atau membantu menyembuhkan, tapi juga dari ini ya. Dari segi psikologis dan juga tidak hanya itu, banyak sekali kita donatur sehingga juga bisa diberikan beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan itu. Juga luar biasa sekali. Kesadaran masyarakat tentang bagaimana mereka ikut bersama-sama untuk menanggulangi kanker, memberikan edukasi pada masyarakat dengan bentuknya macam-macam. Ya. Bahkan sampai ada yang memberi bantuan dari luar negeri pun, misalnya untuk memberi bantuan alat bantu suara, kemudian ada bentuk-bentuk stoma, apa namanya, kantong-kantong dan sebagainya itu dari kolaborasi itu. Wow, jadi memang pendampingannya ini kepada pasien atau penderita kanker ini banyak ya, bukan hanya sebatas untuk apa namanya proses penyembuhan, tapi psikisnya bahkan pendampingan sampai saling memberi motivasi juga ya. Iya. Ada itu, Prof. Ada. Ada sekali. Ini ada yang ada di sini juga. Saling memberikan motivasi. Iya. Baik. Jadi intinya jangan khawatir ya. Karena mungkin karena sebagian nih ada beberapa pasien yang mungkin merasa wah saya itu hidup sudah terkena kanker, hidup sendiri mungkin ya seperti itu harus banyak mungkin ya seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena kalau misalkan yang belum tahu, ini loh di Jogja itu ada Yayasan Kanker Indonesia yang bukan hanya nanti membantu, tapi ini akan diberikan juga karena banyak relawan-relawan juga ya secara pendampingan psikologis, kemudian dari door to door, dari rumah ke rumah, bahkan kita juga punya ya di halaman YKI itu kita punya rumah singgah. Jadi rumah singgah itu adalah satu bangunan yang mana terdiri dari disediakan kamar-kamar yang bisa diberikan bahkan secara gratis. Kalau misalnya yang ada kemampuan juga diberikan secara sangat murah. Ada lebih kurang 25 kamar yang disediakan sehingga pasien yang berobat ke Sarjito, misalnya kemoterapi, rumahnya jauh, tidak ada biaya transport mahal, tinggallah di situ. Bisa sementara singgah di situ. Betul. Atau sambil menunggu ini ya proses karena pengobatan. Ya. Dari luar daerah pun bisa. Banyak sekali dari luar daerah. Bahkan sampai luar Jawa, luar pulau, luar Jawa. Dari Kalimantan, Sumatera, bahkan Irian. Itu banyak yang datang. Support system yang sangat luar biasa ternyata ya. Luar biasa. Kita juga sangat berterima kasih karena rumah singgah itu berkembang terus, banyak donasi-donasi yang berdatangan. Mudah-mudahan nanti juga semakin banyak dan akan dibangun khusus rumah singgah untuk anak-anak, untuk leukemia. Karena leukemia itu kan anak-anak biasanya ya. Nanti orang tuanya kan harus selalu mendampingi. Ya. Jadi di situ akan dibangun dalam halaman itu satu bangunan lagi khusus untuk leukemia. Nah, kalau tadi Prof sudah menyinggung tentang penderita kanker yang anak-anak, memang penderita kanker bisa dari usia berapa sampai berapa sih, Prof? Waduh, tidak mengenal usia. Mengenal usia. Jadi terutama tadi yang disebabkan karena akibat genetik yang diwariskan, itu biasanya muncul pada usia yang sangat muda. Jadi mungkin setelah usia beberapa tahun, itu leukemia seringkali muncul pada anak-anak pada usia sangat muda. Berarti dari 0 bulan sampai usia lanjut. Karena sebetulnya proses terjadinya karsinogenesis atau proses kanker itu namanya karsinogenesis terjadi sejak kehamilan. Jadi sejak
seorang itu ada dalam kandungan, dia membawa gen dari bapaknya separuh, dari ibunya separuh. Kalau itu memang kedua pihak itu sudah ada faktor mutasi yang dibawa di situ, kemudian selama kehamilan mungkin kehidupannya itu tidak sehat, kurang baik, kemudian terpapar oleh berbagai bahan karsinogen, maka itu bisa memperberat mutasi yang ada di sana. Sehingga mungkin setelah lahir muncul kanker itu pada usia yang masih sangat muda. Biasanya gitu. Kanker atau kanker apa sih dok kalau misalkan untuk anak-anak gitu? Iya, kanker ginjal. Waduh. Jadi ada kanker ginjal itu memang kita sudah bisa mendeteksi nama-nama gen-gen yang abnormal itu apa, sehingga kita bisa melakukan deteksi berbasis genetik, berbasis gen. Dan saat ini juga sudah tersedia di beberapa laboratorium untuk melihat apakah ada kerusakan mutasi gen, misalnya BRCA1 untuk breast cancer, untuk ovarium cancer, kemudian ada WNT itu Wilhelm tumor namanya, kalau ginjal pada anak itu namanya Wilhelm tumor, itu juga karena masalahnya karena genetik. Kemudian retinoblastoma pada mata itu juga biasanya bisa terjadi diturunkan, tapi bisa juga sporadik begitu. Ya, jadi itu bisa dideteksi secara laboratoris. Ya. Sangat-sangat ini ya ternyata ya, kalau kita tadi jangan lengah gitu ya, siapapun bisa terkena gitu ya. Dan silahkan apabila ada kelainan apapun, sedini mungkin segeralah periksa, segeralah konsultasikan ke dokter. Gitu. Jadi semata-mata kalau misalkan kita nih Prof di masyarakat nih, kalau ada benjolan apapun gitu ya misalkan, apakah kita juga itu perlu waspada kalau itu kanker, atau mungkin itu tumor atau lemak atau apa itu? Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, kita harus waspada. Gitu ya. Tapi benjolan itu tidak selalu berarti kanker ya. Karena kan inflamasi atau radang itu juga benjol. Nah itu dia ya, bisa aja benjol ya. Jadi tidak selalu kanker, benjolan itu kanker tuh tidak. Jadi inflamasi radang itu juga benjol. Kemudian tumor jinak juga bisa benjol ya. Kalau kanker biasanya kalau dia bisa menyebar, justru bisa kemana-mana gitu ya. Bedanya itu ya, sama-sama benjolan tapi kemudian diperiksakan aja deh ya, karena sekarang banyak nih yang terdekat nih ya, ke puskesmas, ke klinik-klinik terdekat ya, sekali lagi bukan semua benjolan juga kena kanker, karena kan takutnya terus sudah nanti negatif thinking dan sudah sedih, sudah depresi, padahal sebetulnya nggak apa-apa ya. Jangan terlalu khawatir. Ya. Cara penanganan kanker atau kanker ini gimana sih Prof? Apa semua harus membutuhkan kemoterapi yang juga sangat-sangat ditakutkan oleh masyarakat ketika sudah menjalankan kemo? Ya, jadi itu kan pasien yang didiagnosa kanker, didiagnosa secara klinis, itu kemudian kan harus dilengkapi dengan berbagai pemeriksaan untuk memastikan. Kemudian kelainannya seperti apa? Saat ini diagnosa klinis itu sudah ditambah dengan diagnosa yang lebih detail, yang sifatnya itu bisa menentukan obat-obat secara lebih tepat, yang namanya targeted. Jadi diagnosa secara molekuler itu sudah berjalan, dilakukan di berbagai rumah sakit, terutama rumah sakit yang mempunyai fasilitas. Nah, kemudian sehingga obat yang diberikan itu adalah obat-obat yang sifatnya targeted, spesifik untuk kanker itu. Jadi harapannya adalah hasilnya menjadi lebih tepat, lebih bagus, dan waktu pengobatannya lebih pendek, biayanya lebih murah begitu ya. Itu adalah dengan efek samping yang minimal gitu, efek samping yang diminimalkan lah begitu. Oke. Nah, Prof, yang mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang pada kesempatan kali ini melihat hal-hal yang harus kita lakukan untuk pada diri kita sendiri, itu apa sih? Misalkan harus apakah pola makan, pola hidup, dan mungkin seperti apa nih Prof? Iya Mbak Mia, jadi betul sekali. Jadi memang
Yayasan Kanker Indonesia itu terus-menerus akan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Jadi hidup secara sehat atau healthy lifestyle. Ya makannya itu seperti apa? Banyak serat. Jadi jangan karbohidrat tok ya. Nasi dengan kerupuk, sambal itu kan karbohidrat ya isinya. Jadi harus lengkap lah, harus seimbang. Jadi ada serat, ada daging, proteinnya, ya. Kemudian buah, susu itu lengkap. Kemudian satu, yang kedua aktivitas fisik. Setiap hari itu dianjurkan paling tidak 30 menit aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu selain dapat memperkuat sistem imun tubuh, tapi juga dapat memperkuat otot-otot, tulang-tulang dan juga jantung. Jantung menjadi lebih sehat, pernafasan menjadi lebih baik. Kemudian juga please jangan merokok ya. Ini dia. Ya, tapi kalau misalnya di situ ada yang merokok ya harus diberi apa ya? Mungkin tidak boleh merokok sembarangan karena passive smoker itu kan juga berdampak gitu. Jadi harus diberikan tempat. Tapi kalau di kampus kami di UGM itu sudah merupakan kampus bebas rokok. Bebas rokok, ya. Bahkan di DIY itu juga sudah ada daerah-daerah yang bebas rokok. Ya. Kemudian kurangilah minum alkohol. Kemudian juga kurangi stres. Kalau bisa orang nggak mungkin lah nggak stres, nggak mungkin. Tapi bagaimana kita bisa mengelola stres itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian medical check up teratur. Jadi kalau usia 35 tahun, paling tidak 1 tahun sekali. Tapi kalau semakin tua 6 bulan sekali. Tapi kalau ada kelainan yang tubuh yang berubah, ya harus segera meriksakan. Nggak usah nunggu sampai 6 bulan ya. Nunggu. Baik. Ternyata hal yang sangat simpel loh ya yang bisa kita lakukan dengan makan yang sehat, kemudian jangan mager, kemudian pola hidupnya yang wajar-wajar aja, biasa-biasa saja gitu ya. Dan happy ya, jangan stres. Oke, makanya kalau misalkan Anda tertarik atau nanti mungkin merasa ingin sharing-sharing dengan para praktisi luar biasa dari Yayasan Kanker Indonesia, nanti bisa gabung bersama mereka, ya. Profesor Rika Mubalika, terima kasih sekali untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Semoga saja banyak memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di luar sana untuk lebih memahami, aware kepada dirinya sendiri juga. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Mbak Mia. Sami-sami. Demikian konfirmasi kali ini ya. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.